Selamat siang semua. Selalu senang ada di rumah sendiri. Dan saya percaya, membangun gereja enggak mudah, mengembalakan orang tidak mudah. Jadi kalau hari ini ada isi Jakarta, mari kita kasih yang terbaik. Tepuk tangan buat Pastor David, Pastor Siani, Pastor Budi, dan semua tim yang ada. Thank you banget. Kasih yang terbaik dong saya lagi buat mereka. Awesome banget, awesome banget. Sudah boleh duduk, boleh bilang kiri kanannya, saya senang kamu masih hidup. Karena saya percaya kalau kita masih hidup artinya masih ada pengharapan. Tadi saya kaget banget yang pimpin offering message, mukanya kayak Caroline ya. Mirip banget staff full timer kita yang mirip banget kayak Olin. Kok saya jadi ingat Olin? Emang Olin? Astaga, ternyata bisa secantik itu ya, my goodness. Saya kaget banget. Ini pasti rambutnya pakai Daiso nih, Daiso. Siapa namanya? Daiso, salah. Kaget. Saya tadi bukan terkesima sama message, sama mukanya, wow, glowing banget. Mencintai Tuhan banget, Olin, single, available. Jadi saya berdoa setiap pria yang matanya tertutup terbukalah hari ini. Oke, I love you Olin. Berapa banyak yang diberkati oleh penyembahan hari ini? Saya sangat diberkati. Waktu kita menyembah, kita sedang mengerjakan hal yang Allah tidak bisa kerjakan. Karena penyembahan hanya dilakukan oleh seseorang kepada sesuatu yang lebih besar, kepada seseorang yang lebih besar. Dan Allah tidak dapat menyembah dirinya sendiri. Dan Allah nggak dapat menyembah siapapun di atas Allah lagi. Karena nggak ada Allah lain di atas Allah kita, Tuhan kita, Yesus Kristus namanya. Kamu berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Nah, dari semua makhluk hidup ciptaan Tuhan, hanya kita manusia yang Tuhan berikan kebutuhan dan juga kemampuan untuk menyembah Tuhan. Saya di rumah punya dogi namanya Tevi, dia pinter banget. Kalau pagi-pagi dia mau pipis, dia bangunin saya. Pokoknya nih pinter banget lah, dia tidur sebelah anak saya, jagain banget. Tapi percayalah, bukan berarti karena dia pinter setiap hari Minggu, dia nonton ibadah online, dia angkat tangan, dia berlutut, enggak. Karena hanya manusia yang diberikan kemampuan, bahkan kebutuhan untuk menyembah Tuhan. Nah, ilmu tentang manusia yaitu ilmu antropologi, dia membuat sebuah penelitian bahwa kebutuhan manusia untuk menyembah Tuhan adalah kebutuhan batin yang paling dalam. Bahkan kebutuhan manusia untuk menyembah itu dia gambarkan seperti seorang bayi yang ada di dalam perut ibunya, seperti tali pusar yang terhubung dengan ari-ari, yang membuat dia tetap hidup waktu dia terhubung. Hal yang sama dengan kita, yang membuat kita tetap dapat hidup adalah waktu kita terhubung dengan Tuhan di dalam penyembahan kita. Katakan amin. Oleh sebab itu, kekosongan dan kehampaan di dalam diri kita hanya dapat dipenuhi waktu kita menyembah Tuhan. Allah dia maha hadir. Bahkan gak ada tempat yang gak ada Allah di dalamnya. Tapi tidak di semua tempat Allah memanifestasikan dirinya. Juga tidak di semua pribadi Allah menyatakan, memanifestasikan kehadirannya, kasihnya, karyanya, bahkan kuasanya. Pada zaman perjanjian lama, tadi Ned udah coba singgung dalam penyembahan, Allah hanya hadir di tabernakel Musa. Di tabernakel Musa pun Allah nggak hadir di pelataran,
Allah nggak hadir di ruang kudus, Allah hadirnya di ruang maha kudus. Hanya di ruang maha kudus Allah hadir. Dan Allah nggak sekedar hadir, tapi Allah memanifestasikan dirinya. Di mana? Di ruang maha kudus. Waktu Yesus mati di kayu salib, dia menebus kita. Alkitab berkata di 1 Korintus 3 ayat 16, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan roh Allah diam di dalam kamu. Kata bait Allah, bahasa Ibraninya adalah naos. Dan naos adalah ruang maha kudus. Jadi kalau di perjanjian lama, Allah hadir di ruang maha kudus dalam sebuah tenda. Di perjanjian baru, Allah rindu hadir di kita. Kita ini naos. Kita adalah ruang maha kudus. Allah rindu gak sekedar hadir, tapi memanifestasikan kehadirannya di dalam setiap kita. Jadi kalau kita berpikir, kalau saya naos, mengapa saya belum mengalami Allah memanifestasikan kehadirannya? Mungkin ada yang kurang tepat ketika kita menyembah. Itu sebabnya saya beri judul sharing saya hari ini adalah True Worshipper, penyembah yang benar. Nah, ada sebuah cara untuk menemukan kebenaran. Disebut dengan the law of first mention. Jadi kalau kita ingin tahu kapan pertama kali kata tersebut diucapkan. Untuk apa? Supaya kita mendapatkan kemurnian dari makna kata tersebut diucapkan. Nah, ada di dalam Kejadian 22, judulnya adalah kepercayaan Abraham diuji. Nah, tentu saya sering dengar firman Tuhan ini karena saya melihat semuanya ini orang-orang yang udah zaman sekolah minggu udah ada semua. Jadi saya mau lompat ke ayat yang kelima aja. Dia ngomong gini, kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Kata sembahyang di sini dalam terjemahan bahasa Inggrisnya dia memakai kata worship, penyembahan. Menarik sekali. Pertama kali Tuhan berbicara tentang worship, tentang penyembahan, justru enggak ada hubungannya sama sekali dengan nada, dengan nyanyian, dengan lagu. Pertama kali Tuhan bicara tentang penyembahan, justru Tuhan lagi ngomong tentang iman, ketaatan, dan pengorbanan. True worshiper. Penyembahan adalah sebuah gaya hidup. Kita perlu mengerti bahwa penyembahan bukan lagu pengantar khotbah. Kita perlu mengerti bahwa penyembahan bukan lagu pelan. Kita perlu mengerti bahwa penyembahan bukan sebuah event 20 menit hari Minggu di gereja. Penyembahan adalah sebuah gaya hidup. Penyembahan adalah sebuah ekspresi hidup. Ekspresi penyembahan bukan hanya menyanyi. Tapi kita belajar ekspresi penyembahan adalah sebuah gaya hidup iman, ketaatan, dan pengorbanan. Penyembahan kepada Tuhan memerlukan seluruh bagian dari hidup kita. Tidak hanya sebagian dari hidup kita. Penyembahan kepada Tuhan tidak hanya di hari Minggu. Tapi setiap hari dalam hidup kita itu adalah penyembahan kita. Pernikahanmu adalah penyembahanmu. Keluargamu adalah penyembahanmu.
bisnismu adalah penyembahanmu, pekerjaanmu adalah penyembahanmu, bahkan pelayananmu di sini adalah penyembahanmu. 1 Korintus 10 ayat yang ke-31. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Ketika apa yang kita lakukan di gereja berbeda dengan apa yang kita lakukan di rumah, di tempat saudara kerja, dalam pernikahanmu, jangan-jangan penyembahanmu di sini membuat orang nggak bisa menyembah. Saya suka pikir gini, kalau saya lagi gini, menyembah, air mata udah mau keluar. Terus Lydia ngelihat saya, dia berhenti menyembah di sebuah perusahaan. Engkau lagi menyembah. Terus sebelahmu karyawan saudara. Apakah karyawan saudara ngelihat engkau menyembah, akan semakin menyembah, atau akan muntah berhenti menyembah? Ngelihat saudara. Saya kalau lagi menyembah, ada anaknya sebelah saya. Kira-kira Audrey melihat bapaknya atau tersungkur berlutut, dia akan semakin menyembah atau memuntah. Karena kalau sikapmu di sini berbeda dengan apa yang di luar sana, engkau membuat orang nggak bisa menyembah. Karena penyembahan adalah sebuah gaya hidup. Yang kedua, penyembahan adalah seseorang yang berserah pada kehendak Tuhan. Di dalam Kejadian 22 ayat 2 dan 3, Allah ngomong ke Abraham, bawa Ishak kemana? Pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Sebenarnya ini bukan pengalaman pertama Abraham dengan Allah. Dia pernah juga punya pengalaman ketika Allah minta Abraham bawa semua keluargamu. Abraham tanya, kemana? Ke tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Kita tahu bahwa kadangkala Allah itu nggak kasih tahu ke kita langsung endingnya seperti ini. Bahkan dia nggak ngasih tahu nanti si A akan tolong kamu, nanti si B akan buka jalan buat kamu. Dia nggak pernah kayak gitu. Why dia nggak pernah langsung kasih tahu kita kemana endingnya, gimana caranya supaya bisa ke sana? Karena kadangkala kapasitas iman kita buat kita tidak sebesar iman Allah buat kita. Itu sebabnya Allah bawa kita step by step untuk apa? Supaya ketika kita step by step, kita memperbesar kapasitas iman kita. Waktu imanmu tentang dirimu sama dengan iman Allah tentang dirimu, maka sesuatu yang besar akan terjadi. Mari kita lihat di Amsal 3 ayat 5 dan 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Kita berdoa, Tuhan tolong luruskan jalan saya. Tuhan tolong sertai jalan saya. Kita lihat di Amsal ada 3 hal. Percaya, jangan bersandar. Tapi yang ketiga, akuilah Dia dalam segala lakumu. Akuilah ini bahasa Inggrisnya acknowledge. Ternyata bahasa Ibraninya acknowledge ini dia pakai kata yada. Di mana yada kita baca pertama kali ada di Kejadian 4 ayat yang pertama. Kemudian manusia itu bersetubuh. Bersetubuh ini adalah yada. Sebuah keintiman yang begitu dalam. Sampai engkau bisa yada. Kita perlu mengakui dalam keintiman, dengan yada. Maka Dia akan meluruskan jalanmu. Waktu saya yada dengan istri saya itu berserah pada saya. Dan saya berserah pada istri saya. Itulah yada. Sebuah keintiman yang amat sangat dalam sampai kita percaya. Maka Dia akan meluruskan jalanmu.
Ada sebuah true story, ini kejadiannya tahun 1940. Ada seorang anak Amerika Serikat, anak muda, dia dapatkan panggilan untuk menjadi misionaris ke pedalaman Afrika. Dan dia sekolah Alkitab. Luar biasa, setelah dia lulus sekolah Alkitab, gak ada satu gereja pun, gak ada satu badan misi pun yang mau mensponsor dia pergi ke pedalaman Afrika. Dia bertanya, Tuhan kenapa gak ada yang mau sponsorin saya? Why God? Why? Jadi dia kerja di kotanya. One day dia mau pergi kerja, dia mengalami kecelakaan hebat. Mobilnya rusak parah, beberapa tulangnya patah, bahkan giginya rusak semua. Jadi semua giginya harus diganti pakai gigi palsu. Yang bisa keluar masuk karena parah. Dan nanya, why God? Belum ke Afrika udah mengalami kecelakaan hebat. But yang menarik, nggak lama setelah itu ada satu badan misi yang mau mensponsori dia pergi ke Afrika. Wah, dia excited. Pertama kali dia masuk ke pedalaman Afrika, sangat primitif hari itu. Baru dia masuk kena perangkap binatang. Dia kegantung, kepalanya ke bawah, kakinya ke atas. Dia nanya lagi, why God? Penginjilan belum, udah kena perangkap. Why? Sama kan dengan pernyataan kita, why. Dan kalau setelah itu muncul orang-orang Afrika datang, mereka ngelihatnya kaget, suku primitif ini. Biasa binatangnya berbulu, kok ini gak berbulu. Terus gantengan dikit lagi, agak putih-putih dikit orangnya. Akhirnya dibawa turun, dan ditaruh di sebuah kerangkeng. Malam itu sukunya kayak pesta gitu, dan di depannya ada sebuah panci besar. Dia bentar lagi dia akan direbus, dia akan dimakan. Cuman sebelum dia direbus, suku primitif ini kasih dia semacam umbi-umbian buat dimakan. Mungkin biar dagingnya enakan dikit. Setelah dia makan umbi-umbian tersebut, ada bagian umbi tersebut yang terselap ke giginya. Dia coba ambil, nggak keluar. Ada ingat, kan dia pakai gigi palsu. Dia keluarin giginya, dia bersihin. Waktu dia bersihin, suku primitif ini kaget. Kok ada orang bisa lepasin gigi? Jadi mereka semua coba lepasin gigi mereka. Dan gak ada yang bisa karena mereka giginya asli. Jadi mereka panggil kepala sukunya, bilang ini ada orang bisa lepasin gigi. Wah, anak muda ini membaca situasi, dia malah makin sengaja. Dia keluarin giginya, dia mainin giginya. Semua orang kayak makin kaget. Dan kepala suku ini berpikir ini adalah dewa. Jadi kepala suku ini bilang, lepaskan anak ini. Dan anak ini dalam waktu 30 menit membawa semua suku ini percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita nggak pernah tahu. Tapi dengar, penyembahan adalah berserah pada kehendak Tuhan. Penyembahan itu gini, sepakat dengan kehendak Tuhan di dalam hidup saya. Yesaya 55 ayat 9 ngomong gini. Setinggi langit di atas bumi, setinggi itulah pikiranku di atas pikiranmu, dan jalanku di atas jalanmu. Jadi please, jangan banyak komplain kenapa. Melangkah aja, step by step. Yang ketiga, true worshiper, penyembahan lahir dari pengenalan akan Tuhan. Di dalam Kejadian 22 ayat yang kelima ngomong gini. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Ngapain? Dia akan persembahkan Ishak. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Istri Jakarta, kita bisa lihat gak? Ada pernyataan iman dari Abraham. Abraham akan persembahkan Ishak. Harusnya, dia ngomong ke bujangnya, nanti saya akan kembali. Karena Ishak udah dikorbankan. Tapi Alkitab mencatat, Abraham berkata, kami akan kembali. Saya percaya
pernyataan ini didasari karena pengenalan Abraham akan Allah. Inilah penyembahan lahir dari pengenalan kita akan Allah. Karena penyembahan yang sejati adalah penyembahan ketika engkau mengenal siapa yang engkau sembah. Dan kedalaman penyembahan kita sangat ditentukan oleh kedalaman pengenalan kita akan siapa yang kita sembah. Menyembah berasal dari bahasa aslinya bahasa Yunani proskuneo yang berarti mencium. Apa hebatnya mencium? Mencium itu lebih enak dikerjakan daripada diceritakan. Kalau saya coba jelaskan, apakah mencium? Menurut saintis, mencium adalah pertemuan dua bibir sehingga terjadi pertukaran kuman di sana, ludah saling keluar di sana. Mencium kan geleh, jijik kalau diterangkan. Tapi mencium itu enak banget kalau dikerjakan. Artinya mencium itu sesuatu yang hanya dapat dikerjakan dengan orang yang dekat. Mencium gak dapat dikerjakan dengan orang yang kita gak dekat, kita gak kenal. Bahkan lebih dari dekat. Di office kami ada Bu Mul, dia luar biasa office boy. Tapi sedekat-dekatnya saya sama Bu Mul, saya gak mungkin mencium Bu Mul. Selamat pagi Bu Mul, wah gak mungkin. Karena saya tahu Bu Mul, tapi saya gak dekat dengan Bu Mul. Seperti itulah penyembahan. Engkau perlu dekat. Gak bisa mencium jarak jauh. Mencium itu kerasa kalau dekat. Hal yang sama. Penyembahan perlu kita kerjakan waktu kita intim dan dekat dengan Tuhan. Bagaimana caranya Abraham bilang bahwa kami akan pulang. Bukan saya. Dia gak tahu gimana caranya. Tapi dia sudah memperkatakannya bahwa dia akan pulang dengan kami, bukan saya. Pernyataan Abraham ini adalah imannya Abraham. Dan dicatat di Ibrani 11 berkata, karena Abraham berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Ini luar biasa. Padahal di zamannya Abraham belum pernah dengar, belum pernah lihat ada orang mati bangkit. Kalau saudara baca buku sejarah Israel, di zamannya Abraham, hal yang biasa, para raja-raja zaman itu mempersembahkan anak pertama mereka untuk korban kepada dewa mereka. Hal yang biasa dia dengar, dia lihat para raja mempersembahkan anak pertama mereka jadi korban. Tapi dia nggak pernah dengar, dia nggak pernah lihat ada anak dari mereka yang sudah dikorbankan bangkit kembali. Tapi Abraham punya iman. Pengenalan Abraham akan Tuhan melahirkan iman yang membuat dia taat menjadi pelaksana kehendak Tuhan. Itu sebabnya saya selalu percaya gini. Waktu kita menyembah dalam hadirat Tuhan di gereja, mungkin di mobil lagi macet, lagi di motor mungkin, MRT mungkin, di busway. Engkau lagi penyembahan, lagi terkoneksi dengan Tuhan. Hanya dalam hadirat Tuhan kita akan mendengar firman Tuhan yang hidup berbicara lebih keras daripada fakta hidup. Dan waktu engkau percaya akan firman Tuhan yang hidup lebih dari fakta hidup yang sedang kau hadapi, imanmu itu bangkit dan imanmu itu akan merubah fakta hidup yang sedang kau hidupi. Karena iman yang mampu mengubahkan segala sesuatu.
Iman menarik apa yang kau imani. Tapi ketakutan akan menarik apa yang kau takutkan. Tenggelamkan hidupmu dalam hadirat Tuhan. Maka engkau akan mendengar firman Tuhan yang hidup. Berbicara lebih keras daripada fakta hidup yang sedang kau hidupi hari ini. Worship can do more than what worry can do for you. Bulan Juni kemarin. Dalam pernikahan, dalam keluarga, hal yang oke lah. Tiba-tiba ada hal-hal yang urgent yang harus kita selesaikan. Jadi saya bilang ke dia, bulan Juni kemarin, 3 bulan yang lalu, sedang saya, kita jual aja ya mobil 1. Hah? Gimana dong? Gak apa-apa, nanti saya kemana-mana naik Grab aja, naik Gojek. Tapi kayak impresi itu kuat, bereskan masalah kamu, jual mobilnya. Impresinya kuat banget. Jadi saya panggil Vino, anaknya Pak Nunu, tolong jual, saya ada keperluan, saya bilang. Oke, hari Sabtu, puji Tuhan, ada orang yang membeli mobil saya, harganya bagus banget. Jadi hari Sabtu jam 12 siang, mobil saya diambil. Sabtu pagi itu saya lagi saat teduh, tiba-tiba ada WhatsApp. Saya ada kirim supir ke rumah. Itu sekarang supirnya di depan rumah. Mobilnya ya, buat Kak Victor aja. Itu saya lagi saat teduh, Alkitab saya taruh loh. Itu padahal dalam hadirat Tuhan itu. Saya buru-buru ke bawah, buka pintu, saya ngelihat benar ada dua supir, dia bawa 2 mobil. Dan ini Pak, ini kunci mobilnya Pak, ini STNK-nya dia bilang. Terus mereka pergi tinggalin mobil itu. Saya panggil dia, Say, ini ada orang kasih mobil Say. Masih pagi-pagi, saya panggil dia, Say, kamu jangan mimpi ya. Enggak ini beneran. Say, jangan macem-macem Say. Enggak ini beneran Say, kamu lihat dulu aja. Mobil beneran atau mobil mainan? Enggak ini beneran. Jadi dia turun masih ngantuk, dia kaget. Itu mobil yang kita beberapa bulan ini doakan bahwa kita perlu mobil ini. Bukan tangan buat Tuhan kita. That's why saya nggak bisa menyembah tanpa air mata turun. Nggak harus gitu juga anyway. Tanpa hati saya kayak tersedot, terhisap. Why? Karena saya mengenal Allah. Bahkan saya nggak hanya mengenal, saya mengalami Allah. Saya bisa cerita tiap bulan apa mujizat yang Tuhan kasih buat saya. Nah saya lagi mau pindah rumah, pindah rumah nggak mudah, banyak hal terjadi. Tiba-tiba bulan kemarin dari kontraktor harus pasang filter segala macam sekian puluh juta. Terus Tuhan tolong, saya perlu dana lagi saya bilang. 2 minggu lalu saya lagi datang ke salah satu anak saya, punya anak, dia ulang tahun. Saya doakan, pas saya mau pulang ada satu keluarga nyamperin saya. Ini kita disuruh Tuhan. Disuruh apa nih? Kasih berkat. Oke, terima kasih. Tapi berkatnya dalam bentuk uang, saya langsung tanya, berapa? Enggak bercanda. Sekian Kak, jumlah yang dia kasih, pas dengan biaya buat beli filter air itu. Saya ngomong gini, apapun keadaan yang sedang engkau hadapi, mari kita tetap menyembah Tuhan. Karena kita menyembah Tuhan, bukan karena apa yang kita lagi butuhkan. Kita menyembah Tuhan karena kita mengenal Dia Tuhan, Jehovah Jireh yang adalah Allah penyedia. Tapi mari datang dalam sebuah pengenalan. Bukan kita datang melihat Tuhan kayak tempat ATM. Mari sembah Tuhan karena kita mengenal Dia Bapa yang baik. Yang terakhir, penyembahan adalah seorang pelaksana kehendak Tuhan.
Kita baca di Kejadian 22 ayat 9 dan 10 bahwa sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah itu di situ. Disusunlah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau itu untuk menyembelih anaknya. Worship is not about what I want, but what God wants. Penyembahan bukan apa yang saya mau atau apa yang saya butuhkan, tapi apa yang Tuhan mau. Satu rekan kerja saya, dia dosen sekolah Alkitab di Malang. Dia dosen pujian penyembahan. Hari itu dia masuk ke kelasnya dengan ngomong gini, singkirkan semua catatan dan Alkitab kalian. Kita akan menyembah Tuhan. Sebelum menyembah Tuhan, dia tanya ke muridnya one by one. Kalau Tuhan datang hari ini, kamu mau bikin apa? Pak dosen, saya akan angkat tangan, tersungkur. Kalau kamu apa? Saya akan menyanyi pujian yang baru. Kalau kamu apa? Saya akan tersungkur ke tanah sampai rata dengan tanah, masuk ke tengah-tengah meja. Wow. Datang ke satu orang Kupang terakhir. Kalau Tuhan datang hari ini, kamu bikin apa? Bapak, saya akan tanya dulu. Tuhan, kamu apa? Dia diketawai sama semua teman-temannya. Dosennya pun ketawa. Saya akan tanya dulu, Tuhan, kamu apa? Tapi dari semua pernyataan klise teman sekelasnya, emang dia jawaban yang paling benar. Tuhan, kamu apa? Karena untuk kita jadi pelaksana kehendak Tuhan, kita harus tahu apa yang Tuhan mau. Supaya kita nggak kerjakan apa yang saya mau, tapi saya kerjakan apa yang Tuhan mau. Roma 12 ayat yang pertama dan kedua. Saudara-saudara, Allah sangat baik kepada kita. Itu sebabnya saya minta dengan sangat supaya kalian mempersembahkan dirimu sebagai suatu korban yang hidup, yang khusus untuk Allah dan menyenangkan hatinya. Ibadatmu kepada Allah seharusnya demikian. Allah sangat baik. Dengan sangat. Supaya kalian mempersembahkan dirimu. Korban perjanjian lama, hewan yang dibunuh, yang mati, ditaruh di atas altar. Tapi korban perjanjian baru bukan lagi korban yang mati. Tapi korban yang hidup. Saya dan saudara yang ditaruh di atas mezbahnya Allah. Karena kita hidup, kita punya pilihan. Ternyata ikut Tuhan gini-gini amat ya. Saudara punya pilihan buat turun dari korban persembahanmu di atas mezbah. Engkau tetap taruhkan hidupmu sebagai korban di atas mezbah. Saya bulan Mei kemarin, usus buntu saya pecah waktu di Paris. Beda banget rumah sakit di sana sama di sini. Di sana saya nggak boleh ada yang jaga. Jadi selesai operasi saya sendirian selama 5 hari. Dia datang hanya buat kasih makan, pulang lagi. Tapi selama 5 hari itu waktu penyembahan saya yang paling dalam menurut saya. Dan selama penyembahan itu 5 hari, Tuhan munculkan satu muka, satu orang, dan Tuhan kasih suara gini, kasih impresi, ambil, Victor, ambil. Dan saya nggak ngerti maksudnya ambil ini apa. Saya bilang ke dia, setiap kali penyembahan, kok Tuhan munculkan muka ini dan ada suara, ambil. Jadi dia bilang, apa-apa, nanti kita pulang ke Indonesia, kita cari dia. Jadi betul saya pulang, saya bawa dia dari saya temunya di gereja, kita ngobrol di ruang kaca, di ICC Hall. Terus saya ngobrol ke dia, saya ceritain apa yang saya tadi, dan saya nggak ngerti apa yang saya perlu ambil dari kamu, saya bilang. Dia cerita, dia dapat kuliah ke Cina,
tapi dia nggak dapat beasiswanya. Dan papanya sangat stres, sangat tertekan karena nggak bisa biayain anaknya kuliah ke Cina. Bahkan papanya perlu ada orang yang mengkonseling karena sangat tertekan. Waktu dia ngomong itu, saya udah tahu. Sama dia lihat-lihatan. Kenapa Tuhan kasih impresi kata ambil. Saya bilang ke dia, uang kuliah kamu saya dan Lydia yang akan ambil. Kamu pulang ke rumah, bilang ke papa kamu, jangan stres lagi. Gak usah pikirin uang kuliah kamu. Nanti saya dan Lydia yang akan bereskan. Kalau ditanya uangnya ada? Nggak ada. Belum ada juga. Tapi saya mau responi apa yang Tuhan taruhkan. Jadi kalau penyembahan kita di sini nggak dapatkan hatinya Tuhan buat jiwa-jiwa. Mungkin kita nggak lagi menyembah. Kita lagi menyanyi. Mungkin kita bukan penyembah. Kita penyanyi. Engkau boleh waktu menyembah mukamu kayak air keluar dari sini, dari mana-mana keluar. Tapi engkau nggak punya tiba jiwa-jiwa. Mungkin setiap hari Minggu di sini kita bukan lagi penyembahan bersama, kita lagi karaokean bersama. Karena bukti engkau menyembah, engkau punya hati akan jiwa-jiwa. Kalau engkau menyembah tapi engkau nggak punya hati buat jiwa-jiwa, cek. Siapa yang kau sembah? Tuhan atau kebutuhan kita? Kita kehilangan kuasa di dalam penyembahan karena kita kehilangan tujuan di dalam penyembahan. Tuhan tegur keras di Yesaya 29:13. Dan Tuhan Allah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan lidahnya, padahal hatinya menjauh daripadaku. Dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Jangan sampai kita menyembah tiap minggu, terus Tuhan lewat kita ngomong gini, ngomong doang loh. Tuhan lewat isi Jakarta, gombal loh. Moncong lu doang tuh ngomong gitu. Karena hati kita nggak nangkep hatinya Tuhan. Kita lagi ada di bulan One Mission. Hati akan jiwa-jiwa bukan lahir karena order gembala. Kunjungan penginjilan bukan lahir karena statusnya kita emang John leader, home leader. Hati akan jiwa-jiwa adalah sebuah revelation hasil dari penyembahanmu dengan Tuhan. Boleh? Passion in worship sama dengan passion for people. At the end. Penyembahan itu pertukaran isi hati kita dengan Tuhan. I know that. Apalagi kita yang udah menikah di profam. I know that. Gak mudah banget. Banyak hal terjadi. Khawatir. Takut. Akan masa depan. Anak kita sekolah di mana ya? Nanti dia nikahnya sama siapa ya? Banyak hal terjadi. But dalam penyembahan. Kalau ini adalah kekhawatiran saya. Ini ketakutan saya. Ini kegelisahan saya. Penyembahan itu pertukaran isi hati. Saya menukarkan ketakutan saya, kekhawatiran saya ke Tuhan. Saya udah gak ada lagi takut dan khawatir. Sehingga Tuhan melihat dalam hati saya punya cukup ruang untuk Tuhan menaruhkan benih jiwa-jiwa di hati saya. Sometimes Tuhan gak punya cukup ruang karena hati saya dipenuhi ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan. Jadi waktu Tuhan mau taruhkan bebannya, Tuhan mau taruhkan kerinduannya, Tuhan mau taruhkan hatinya, Tuhan lihat gak ada cukup ruang.
Kadang kita ngomong, enggak kok, saya udah serahkan. Tapi kalau engkau masih khawatir, engkau belum serahkan. Enggak kok, saya udah serahkan. Kalau engkau masih ragu, engkau belum serahkan. Karena at the end, inti dari penyembahan adalah pertukaran isi hati. Kalau engkau tangkap ini aja, menyelamatkan yang terhilang, jemput jiwa walaupun jauh, bayar harga, hal yang sangat menyenangkan. Hari ini kita belajar true worshiper. Penyembahan adalah sebuah gaya hidup, berserah pada kehendak Tuhan, pengenalan akan Tuhan, pelaksana kehendak Tuhan. Dan setiap kita percaya di dalam namanya berkata, amin, Tuhan Yesus memberkati.